Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Ibu Erna Herani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proses bisnis. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil wawancara, value chain, BPMN, dampak perubahan, saran, dan juga rekomendasi. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan-rekan kelompok saya, ada Fadilah Hadian, Isa Alfitri, Lipja Hamdalah, dan juga Korinaza. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan langsung saja ke pemaparan hasil wawancaranya. Saya serahkan kepada Isa. Kepada Isa, saya persilahkan. Oke, lanjutnya ada profil UMKM di mana nama UMKM yang kita teliti adalah UMKM Somai Wiguna yang berdiri sejak tanggal 12 September 2019. Pemilik usaha ini bernama Igi Wiguna. Nah, UMKM ini memiliki visi menjadi produsen makanan praktis siap saji yang paling banyak dibagikan dan diminati. Untuk mencapai visi tersebut, Somai Wiguna ini menjalankan 2 misi utama, yaitu yang pertama membantu mengurangi kelaparan di Indonesia melalui penyediaan makanan bergizi, yang kedua menjaga kualitas produk sebaik-baiknya. Nah, alamat Somai Wiguna ini terletak di Jalan Cilolohan nomor 2 Kahuripan, Kabupaten Tawang, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya. Next. Nah, adapun pendahuluan di mana UMKM itu membutuhkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan struktur agar mampu bersaing di era digital. Nah, Somai Wiguna ini yang berdiri sejak tahun 2019 menjadi contoh UMKM kuliner yang sudah memiliki alur kerja yang cukup matang, mulai dari pengadaan bahan, produksi, hingga pelayanan. Nah, berdasarkan wawancara, usaha ini telah memiliki SOP, struktur organisasi, flowchart, KPI, dan visi yang jarang ditemukan pada UMKM yang berskala kecil. Nah, pernah terjadi perubahan konsumen pasca pandemi, pengadaan bahan yang teratur, proses produksi yang terjadwal, serta pemasaran melalui WhatsApp menunjukkan kemampuan adaptasi usaha Somai Wiguna ini. Karena itu, penting dilakukan analisis proses bisnis untuk memetakan alur kerja yang berjalan serta menemukan peluang perbaikan. Penelitian ini berfokus pada pemetaan dan analisis proses utama Somai Wiguna guna memberikan gambaran operasional yang lebih jelas dan mendukung peningkatan di masa depan. Baik, terima kasih Isa. Saya apresiasi. Selanjutnya ke pemaparan value chain diagram. Saya serahkan kepada Fadilah Hadian. Baik, Dipersilakan. setelah dianalisis lebih lanjut dari pendahuluan tersebut, kami di sini mendapatkan sebuah value chain diagram yang dimana di sini tuh banyaknya itu lebih ke arah bagaimana peran pendukung dan juga peran utama yang ada di UMKM Somai Wiguna ini, yang dimana gambar pada value chain diagram di sini adapun meliputi struktur organisasi, kemudian SOP, ada juga flowchart kerja, kemudian pada pengembangan sumber daya manusianya juga ada evaluasi rutin, kemudian briefing bulanan, kemudian pada flowchart bawahnya itu ada juga beberapa lagi ya, yang dimana database pelanggan, pengukuran KPI dan QC, serta seleksi supplier yang memastikan seluruh proses tersebut berjalan dan tertata. Juga bahan-bahan baku yang ada di sana sudah terjaga kualitasnya. Nah, sementara itu, aktivitas utama yang mencakup pengadaan bahan baku, proses harian, penyajian kepada pelanggan juga melalui promosi WhatsApp, media sosial, juga banyaknya penanganan keluhannya juga sudah dimasukkan kepada value chain diagram ini. Nah, di sini juga sudah ada beberapa gitu ya yang dimasukkan kepada value chain diagram ini, yang dimana untuk membantu menambah nilai tambah bagi usaha pada Somai Wiguna tersebut. Oleh karena itu,
kami di sini membreakdown pada value chain diagram. Di sini ada yang pada support sistemnya dan juga ada activity sistemnya juga. Boleh dilanjut Tatan. Oke, mungkin setelah dianalisis pada pendahuluan juga kami mendapatkan bahwa bisnis proses modeling notation pada yang saat berjalan kali ini yang dimana mencakup pada tiga aktor gitu ya, yang dimana ketika customer memesan masuk ke waiters juga itu akan memproses, kemudian jika tidak ada keluhan waiters tersebut akan langsung memberikan kepada konsumen untuk pesanannya tersebut. Jika ada konsumen itu akan diolah kembali kepada admin yang ada di belakang layarnya untuk menangani keluhan-keluhan tersebut. Kemudian jika keluhan tersebut sudah ada, maka proses itu maka akan memberi kompensasi gitu sebagai nilai tukar bagi keluhan tersebut. Nah, juga pelayanan menyiapkan menu pengganti hingga keluhan tersebut terselesaikan. Nah, itu mungkin yang sedang terjadi pada Siomay Wiguna kali ini. Oke, boleh dilanjut Tatan. Nah, pada analisis proses saat ini, prosesnya itu lebih difokuskan pada proses pelayanan yang dimana pelanggan itu harus melakukan pemesanan hingga layanan itu selesai. Kemudian ketika masih berjalan manual nih, yang dimana pencatatan pesanan, kemudian persiapan untuk menu dan juga menyerahkannya tanpa adanya verifikasi sistem. Jadi seluruhnya pada alur sistem pelayanan itu masih manual gitu. Kemudian pada proses bisnis yang sedang berjalan, yang dimana kebanyakan ini pelanggan tersebut mengeluh, yang dimana mengeluh tersebut harus kepada admin terlebih dahulu sebelum mendapatkan kompensasinya. Nah, yang di sini tuh lebih ke mendapatkan permasalahan yang besar gitu, yang dimana ketidak efektifannya pelayanannya, yang dimana menimbulkan keterlambatan layanan, human errornya juga makin banyak, kemudian informasi antar layanan juga malah makin besar gitu untuk problemnya. Nah, secara keseluruhan itu pada pencatatan manual juga membuat proses lebih kurang efisien gitu untuk pelayanan ini, dan juga sulit untuk dimonitor. Oleh karena itu diperlukannya digitalisasi untuk mempercepat alur pelayanan dan meningkatkan akurasi data yang ada pada alur bisnis yang sekarang. Mungkin boleh dikembalikan kepada Tata. Baik, terima kasih kepada Fadila Hadian atas pemaparan value chain dan juga BPMN ASIS. Selanjutnya ke pemaparan BPMN to B yang akan disampaikan oleh Kori. Kepada Kori, persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk sekarang bagian BPMN to B, tadi sudah disebutkan ya, solusinya adalah digitalisasi pakai sistem POS atau Point of Sales. Bedanya dengan analisis BPMN ASIS itu sangat drastis ya, dimana di sini pelayanan lebih ditingkatkan lagi dengan hanya menginput di sistem dan infonya langsung akan masuk ke dapur secara real time. Sistem ini juga yang bakal ngitung total harga, cetak struk, sampai potong stok bahan baku secara otomatis. Nah, kalau ada komplain seperti tadi, langsung dicatat dan ditangani lewat sistem saat itu juga. Jadi semua data, transaksi, pesanan, sampai keluhan terekam rapi secara digital. Lebih transparan dan gampang dipantau. Next. Untuk nampak perubahan atau the result, yang pertama, operasional lebih cepat dan akurat karena udah otomatis, pelayanan juga bisa kerja lebih cepat. Meja lebih cepat kosong dan terisi pelanggan baru, otomatis potensi omset juga naik. Lalu yang kedua, anti boncos, risiko duit hilang karena lupa catat atau salah hitung jadi minimal banget karena kan udah dicatat ya di sistem. Lalu yang ketiga, data driven, ini yang paling penting, kita jadi punya data rapi, kita bisa tahu menu apa yang paling laku atau best seller lah. Terus jam berapa toko paling ramai dan kapan
harus belanja stok. Jadi keputusan bisnisnya itu bukan pakai feeling lagi, tapi pakai data, udah ada datanya. Jadi kesimpulannya, transformasi ke sistem pos ini bukan cuma gaya-gaya digital, tapi investasi buat efisiensi dan cuan jangka panjang. Terus selanjutnya dampak perubahan bagi stakeholder. Tentunya sistem pos ini memudahkan monitoring transaksi secara real time dan meningkatkan akurasi laporan keuangan. Lalu bagi karyawan, beban kerja berkurang karena tidak perlu mencatat manual atau bolak-balik ke dapur, sehingga pelayanan menjadi lebih fokus dan cepat. Jadi masing-masing karyawan sudah mendapatkan catatannya. Lalu pelanggan juga merasakan manfaat berupa waktu tunggu lebih singkat dan pesanan yang lebih akurat dan proses pembayaran yang lebih profesional. Jadi di sini benar-benar human error dikecilkan ya. Secara keseluruhan digitalisasi meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Baik, terima kasih kepada Kori telah memaparkan BPMN to be. Selanjutnya ke rekomendasi analisis perbaikan kepada Rifja, saya persilakan. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya ada rekomendasi analisis perbaikan. Yang pertama yaitu digitalisasi pencatatan dengan pos. Yang pertama yaitu mengganti pencatatan manual menjadi pos. Terus yang kedua, pesanan langsung tercatat dan terkirim otomatis ke dapur. Terus yang ketiga yaitu mengurangi salah input, mempercepat pelayanan, dan menyimpan riwayat transaksi. Terus yang poin kedua ada integrasi marketplace dan layanan tatap muka. Yang pertamanya yaitu pesanan dari marketplace masuk otomatis ke sistem. Terus yang keduanya notifikasi real time untuk pelayanan dan dapur. Terus yang ketiga, keluhan ditangani melalui satu dashboard agar lebih cepat. Terus poin ketiga yaitu standarisasi penyajian dan validasi pesanan. Yang pertama yaitu menyusun SOP, validasi menu sebelum diserahkan ke pelanggan. Yang kedua, menggunakan checklist dalam aplikasi POS untuk memastikan pesanan lengkap. Next. Poin selanjutnya yaitu pemanfaatan data penjualan. Yang pertama yaitu menentukan stok optimal. Terus yang kedua, mengetahui jam sibuk. Yang ketiga, menentukan kebutuhan tenaga kerja. Terus yang terakhir, mengidentifikasi menu favorit pelanggan. Terus poin terakhir yaitu peningkatan penanganan keluhan. Yang pertama, menyediakan template respon otomatis. Yang kedua, mencatat keluhan dalam sistem untuk monitoring jangka panjang. Terus yang terakhir yaitu mempercepat kompensasi dan meningkatkan transparansi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rifja telah memaparkan bagian rekomendasi analisis perbaikan. Nah, dari hasil wawancara value chain BPMN as is, BPMN to be, dan juga rekomendasi analisis perbaikan dari kami memberikan saran untuk Siomay Wiguna. Kalau proses bisnis yang ada di Siomay Wiguna saat ini berjalan cukup baik ya, namun masih banyak terkendala di bagian pelayanan, yaitu yang menyebabkan keterlambatan dan human error. Nah, digitalisasi melalui POS ini mengintegrasi dengan marketplace dan juga standarisasi SOP terbukti gitu dapat mempercepat alur pelayanan, meningkatkan akurasi data, dan juga memperbaiki kualitas operasional Siomay Wiguna. Secara keseluruhan, penerapan proses digital mendukung efisiensi, profesionalisme, dan perkembangan UMKM Siomay Wiguna secara berkelanjutan. Mungkin segitu saja pemaparan materi UMKM Siomay Wiguna. Kami harapkan mudah-mudahan hasil nilai pada mata kuliah manajemen proses bisnis mendapatkan yang terbaik
oleh Ibu Erna Herani. Kami cukupkan ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.